Dan yang paling menyedihkan, di saat kita belum jadi apa-apa, ibu justru jadi orang yang paling takut setengah mati. Ketakutan yang buat dia rela menghabiskan sisa nafasnya bukan untuk istirahat, tapi untuk memastikan kita tetap bisa berdiri tegak saat dia sudah tiada nanti. Sama halnya dengan wanita paruh baya satu ini, seorang ibu tunggal yang menghabiskan hari-harinya di sebuah toko kelontong kecil di tengah kota. Sebelum fajar menyingsing, ia akan melangkah keluar rumah, ditemani udara dingin dan keheningan pagi. Bukan untuk mencari kemewahan, tapi sekadar untuk bertahan. Tokonya mungkin sederhana, penghasilannya pun juga tak seberapa. Tapi ia tidak menyerah dengan keadaan demi bisa menafkahi keluarga kecilnya. Esun sendiri memiliki putra bungsu bernama In-gyu, seorang laki-laki yang mengidap keterbelakangan mental. Meski usianya menginjak kepala 3 secara fisik, tapi secara mental dan perilaku dia seperti anak kecil yang tidak mengerti apapun. Bahkan dia tak mampu mengurus dirinya sendiri dan selalu bergantung pada sang ibu. Di saat sedang menjaga toko, Esun merasakan sakit di tangannya. Ia meminta In-gyu untuk menjaga tokonya sebentar karena dia akan pergi ke apotek. Penjaga apotek pun menyarankan Esun memeriksakan diri ke rumah sakit, mengingat penyakit yang dideritanya tak kunjung sembuh. Namun di sini Esun menolak karena menganggap kalau hal tersebut merupakan faktor usia. Di saat bersamaan ia dihampiri kerabatnya yang langsung memberikannya brosur lowongan pekerjaan bagi penyandang disabilitas. Ia harap In-gyu bisa mendapatkan kesempatan di sana. Tapi Esun tidak yakin dengan hal itu sebab menganggap sang putra belum siap menghadapi dunia yang keras dan terlalu cepat menghakimi. Sekembalinya ke toko, keduanya dihampiri 2 orang pendeta yang mengajak mereka untuk kembali ke gereja. Namun Esun menolaknya mentah-mentah. Baginya, Tuhan hanyalah nama tanpa makna. Sebab jika Tuhan benar-benar ada, mengapa dia membeda-bedakan nasib seseorang? Terlebih tak seharusnya hidupnya terasa seberat ini. Di rumah Esun mendapati tamu tak terduga. Anak sulungnya datang bersama dengan putri kecilnya setelah sekian lama. Namun maksud tujuan Moon-gyong bukan untuk menjenguknya, melainkan meminjam uang. Tapi permintaan itu Esun tolak, mengingat Moon-gyong hanya datang mengunjunginya jika ada sesuatu yang dibutuhkannya saja. Terlebih Esun tak menyukai sikapnya yang tidak menerima keberadaan In-gyu sebagai adiknya sendiri. Sementara keduanya berbincang, In-gyu dan sang keponakan bermain di luar. Namun tiba-tiba sang keponakan berlari ke dalam rumah sambil menangis karena In-gyu mencuri uang jajannya lalu melarikan diri. In-gyu sendiri kini sedang bersantai dengan makanan dan minuman yang ada di genggaman tangannya, hasil dari uang yang dia curi. Di saat yang bersamaan ia mendapati sekelompok pelajar mengolok-oloknya sebagai pemuda idiot. Tak terima dengan ejekan itu, In-gyu pun meluapkan kekesalannya. Imbas dari kejadian itu, mereka semua harus berada di kantor kepolisian. Orang tua pelajar yang tidak terima berniat menempuh jalur hukum atas tindakan In-gyu. Namun mereka mengurungkan niatnya tatkala Esun datang dan langsung menundukkan kepala di hadapan mereka sebagai bentuk permintaan maaf sedalam-dalamnya. Meski dibuat kesal dengan masalah yang dibuat In-gyu, Esun tidak pernah memberi hukuman keras padanya, tetapi memberinya nasihat halus bahwa tindakannya tadi adalah salah. Baru saja satu masalah usai, masalah lain kembali datang menghantam Esun tatkala kepalanya merasakan sakit yang tak tertahankan. Dari hasil pemeriksaan dokter, ia didiagnosis mengidap tumor otak stadium 3 dan diprediksi hidupnya tak akan bertahan lama lagi. Kabar itu menghantam bak petir di siang bolong. Selain takut kehilangan nyawa, yang paling ia takutkan adalah meninggalkan sang putra tercinta dalam dunia yang tak pernah benar-benar ramah padanya. Pikiran tersebut membuatnya terdiam dalam lamunan. Setelahnya, Esun mengajak In-gyu pergi ke tempat kakaknya untuk memberikan tabungan miliknya. Baru saja tiba, keduanya melihat bahwa Moon-gyong terlibat perseteruan dengan suami. Tak terima sang kakak menerima kekerasan, In-gyu pun meluapkan emosinya. Namun tindakannya segera dihentikan sang kakak yang sekaligus mendaratkan tamparan telak di wajahnya. Seketika Esun menyeret In-gyu pergi karena kecewa dengan tindakan Moon-gyong pada adiknya sendiri.
Keesokan harinya, Esun mencoba mencari secercah harapan. Ia mendatangi sebuah lembaga perawatan untuk orang berkebutuhan khusus, berharap tempat itu bisa menjadi pelindung bagi In-gyu kelak. Tapi tempat itu lebih terkesan layaknya penjara daripada lembaga perawatan. Apalagi ketika melihat seorang pria tua disabilitas duduk termenung dengan tatapan kosong, seakan hidupnya perlahan terkikis oleh kesepian. Pemandangan itu seolah membuat Esun melihat masa depan putranya sendiri. Karenanya, ia mengurungkan niat memasukkan In-gyu ke tempat tersebut dan membawanya pulang. Di hari berikutnya, Esun menemui kerabatnya untuk meminta bantuan mengajarkan dirinya agar bisa melatih In-gyu menjadi mandiri. Menurutnya, tidak ada satupun orang di dunia ini yang bisa mengerti In-gyu selain dirinya. Terlebih dia ingin melihat sendiri perkembangan sang putra sebelum dirinya meninggal. Mendengar semua itu, kerabatnya pun menerima permintaan darinya dengan mengirimkan alat pendukung ke rumahnya serta buku panduan tentang tata cara mendidik penyandang keterbelakangan mental seperti In-gyu. Setelahnya Esun memberitahu bahwa sebentar lagi dia akan pergi ke tempat yang sangat jauh. Oleh karena itu, In-gyu harus belajar hidup mandiri. Awalnya In-gyu menolak, namun saat Esun berkata kalau dia hidup sendiri tak akan ada yang mengomelainya lagi, raut wajah In-gyu berubah dan langsung menyetujuinya tanpa tahu apa yang sebenarnya terjadi. Kini, Esun pun mulai mengajarinya segala hal yang tidak pernah In-gyu lakukan sebelumnya. Keesokan harinya, Esun mengunjungi Moon-gyong untuk memberikan tabungan yang tidak sempat ia beri sebelumnya, sekaligus memberitahu bahwa hidupnya tidak akan lama lagi, serta menitip wasiat jika dirinya telah tiada, ia harap Moon-gyong mau menjaga sang adik. Di momen itu juga, Esun pun memberitahu alasan mengapa dirinya selalu memprioritaskan In-gyu. Semua itu ia lakukan untuk menebus rasa bersalahnya di masa lalu, yang mengabaikan perkembangan In-gyu di kandungan, lantaran terlalu fokus mencari nafkah sembari menjaga Moon-gyong kecil, sehingga In-gyu lahir tidak normal. Setelahnya, Esun berkonsultasi dengan dokter mengenai penyakit yang dideritanya. Sang dokter menyarankan agar segera mengambil tindakan operasi, karena jika terus ditunda akan semakin rendah tingkat keberhasilannya. Fakta tersebut sangat mengguncang Esun, bahkan membuat dirinya tidak fokus karena selalu dibayang-bayangi tumor yang terus mencuri waktunya. Belum selesai dengan masalah itu, masalah lain datang menerpa bak gelombang yang tak berujung. Tatkala mendapati In-gyu berada di kantor kepolisian karena terlibat perkelahian dengan pengunjung di tempat kerjanya, lantaran tersinggung diejek bodoh dan idiot saat kebingungan menyajikan pesanan. Setelah masalah selesai, Esun pun mengomeli In-gyu di rumah. Namun kali ini, In-gyu tidak diam menerima semua ocehan dengan lapang dada. Ia memandang ibunya dengan luka lama yang belum sembuh dan menyamakan sang ibu dengan orang-orang yang membencinya. Sebab dalam ingatannya ada satu peristiwa yang tak pernah benar-benar bisa hilang. Saat Esun duduk menangis meratapi kepergian suaminya, dan In-gyu dengan polosnya memecahkan gelas secara tidak sengaja. Kala itu amarah sang ibu meledak, bahkan memakinya dengan sebutan anak bodoh yang tidak berguna. Ucapan singkat yang mungkin dilupakan oleh sang ibu, tetapi terus bergema di kepala seorang anak yang tidak mengerti apa-apa dan hanya ingin dimengerti. Esun yang baru menyadari kalau kemarahan sesaatnya ternyata meninggalkan luka yang begitu dalam. Dengan penuh penyesalan, ia memohon maaf, tidak menyangkal apapun, justru mengakui semua kesalahannya, bahwa semua penderitaan hidup In-gyu adalah akibat dari kelalaiannya di masa lalu, serta memohon padanya agar mau membuka diri, berani membangun hubungan dengan orang lain, agar dunia bisa melihat bahwa dirinya pantas
diterima, dihargai, dan dicintai. Demi mewujudkan semua itu, Esun mengajari In-gyu cara memberikan salam pada orang lain. Meski awalnya menolak, pada akhirnya In-gyu mau menyapa orang-orang di sekitarnya karena ditemani rekan kerjanya. Setelahnya Esun mengumpulkan keluarganya untuk makan bersama. Di momen itu, Moon-gyong terkejut melihat perubahan besar pada adiknya yang mulai terbuka dan perhatian pada orang sekitar. Tidak seperti sebelumnya yang hanya mementingkan diri sendiri. Tapi hal itu disanggah nih oleh sang anak. Menurutnya In-gyu tuh selalu perhatian pada orang lain. Bahkan ia mengingat seluruh tanggal ulang tahun keluarga mereka. Termasuk tanggal pernikahan Moon-gyong yang sekaligus menjadi hari paling sedih di hidupnya. Karena di hari bahagia itu, hanya dirinya yang tidak boleh ikut. Dan sangat merasa kehilangan saat sang kakak pergi meninggalkan rumah. Mendengar hal itu, Moon-gyong terharu, sekaligus menyesali sikap dinginnya pada sang adik. Keesokan harinya, Esun terbangun di tempat berbeda. Bukan di rumahnya, tapi di atas ranjang kaku rumah sakit. Dan Moon-gyong duduk dengan wajah cemas di sisinya. Ia juga langsung memberitahu kalau sang ibu sudah terlambat untuk melakukan operasi. Alih-alih larut dalam ketakutan, Esun justru bersikeras untuk pulang. Baginya ada hal yang lebih penting dari kesehatannya sendiri, yaitu In-gyu. Namun baru saja mencoba berdiri, tubuhnya langsung goyah. Moon-gyong pun memaksanya untuk beristirahat dan tidak memikirkan hal lain demi kebaikannya. Esun menyetujuinya, namun dengan satu syarat, Moon-gyong mau mengawasi sang adik selama ia menjalani perawatan. Pada akhirnya Moon-gyong pun setuju dan secara diam-diam mengawasi sang adik yang kini telah banyak menunjukkan perubahan ke arah yang baik. Tak hanya mengawasi, Moon-gyong juga melaporkan pada sang ibu bahwasannya saat ini In-gyu sudah bisa hidup mandiri. Maka dari itu ibu tak perlu mengkhawatirkannya lagi dan harus fokus beristirahat. Tak terselang lama Esun dikunjungi kerabatnya yang datang membawa buah tangan obat tradisional, sekaligus membawa kabar lain, yaitu In-gyu berada di IGD. Lantaran tangannya terluka saat memegang alat masak yang masih panas. Tapi semua bukanlah kelalaian semata, melainkan In-gyu sengaja melakukan hal tersebut agar sang ibu bisa kembali pulang ke rumah. Setelah kejadian itu, Esun pun memilih keluar dari rumah sakit dan melakukan perawatan di rumah. Tapi sebelum pulang, ia membeli 3 ekor anak ayam untuk In-gyu. Namun hanya dalam hitungan hari, In-gyu mendapati anak ayamnya tak bergerak dan langsung memanggil sang ibu. Esun pun menjelaskan bahwa anak ayam itu sudah mati, tak akan bangun lagi, dan tak akan pernah kembali. Ternyata sejak awal, Esun sengaja membeli anak ayam yang sakit. Bukan untuk menyakiti, tapi untuk mengajarkan tentang satu hal yang tidak pernah dimengerti oleh In-gyu, yaitu kematian. Tak hanya itu, Esun juga membelikan In-gyu setelan jas berwarna hitam dan mengajaknya ke suatu rumah duka. Esun melakukan hal tersebut untuk menunjukkan padanya kalau orang yang sudah meninggal tidak akan pernah kembali lagi. Dan di momen itu, ia akhirnya memberitahu bahwa sebentar lagi dirinya juga akan meninggal. Mendengar hal tersebut, In-gyu pun histeris dan berlari tanpa arah. Karena dia merasa belum siap jika ditinggal sang ibu yang selalu berada di sisinya. Esun mencoba menenangkannya dengan pelukan dan meyakinkannya kalau dia bisa melewati semuanya tanpa kehadiran dirinya. Setelah kejadian itu, Esun datang ke gereja menemui pendeta untuk meminta tolong agar membimbing In-gyu, memberinya pencerahan dan menunjukkan jalan bagi putranya yang belum siap menghadapi dunia tanpa dirinya.
Sembari menunggu, Esun duduk di bangku panjang gereja. Alih-alih berdoa ataupun melantunkan pujian, yang keluar dari mulutnya justru keluhan dan juga umpatan. Kenapa semua penderitaan harus jatuh menimpa dirinya dan juga keluarganya? Namun, dalam perjalanan pulang, In-gyu mengatakan sesuatu yang mengguncang hatinya, bahwa orang yang meninggal akan selalu memperhatikan mereka dari surga. Dan jika rindu, dia tetap bisa berbicara lewat doa. Kata-kata sederhana itu seolah menjadi tamparan lembut dari langit untuk Esun. Ia bergegas kembali ke gereja untuk meminta maaf atas umpatan yang ia lontarkan sebelumnya. Lalu dengan hati yang luluh, ia memohon pada Tuhan untuk menyelamatkannya dari penyakit yang ia derita. Jika itu sebuah kemustahilan, ia harap diberi kesempatan lebih lama untuk menjaga anaknya. Beberapa bulan berlalu, kondisi kesehatan Esun mulai menurun, tapi ia tetap merasa senang karena In-gyu sudah bisa hidup mandiri. Bahkan kini In-gyu lah yang menjaganya, merawatnya dengan sepenuh hati, dan melakukan semua pekerjaan yang biasanya ia lakukan. Terlebih di hari ulang tahunnya, In-gyu lah yang menyiapkan pesta kecil-kecilan dengan bantuan sang kakak dan juga anaknya. Paginya Esun juga mengajak In-gyu ke tempat yang sangat ingin ia kunjungi. Sebuah tempat spesial yang sekaligus menjadi tempat pelarian sejenak dari masalah hidup untuk mendapatkan ketenangan dan membahagiakan kedua anaknya. Oleh sebab itulah ia kembali mengajak In-gyu ke tempat ini, juga memberitahu In-gyu sesuatu. Meskipun masalah hidup datang menerpa, ia merasa bahagia karena memiliki mereka berdua, terutama In-gyu yang selama ini selalu berada di sisinya. Ia harap suatu hari nanti In-gyu pun harus menjalani hidup dengan penuh kebahagiaan, dan yang terpenting tidak melupakan janji yang pernah mereka buat bersama. Ketika matahari mulai tenggelam dan langit berubah menjadi jingga, Esun meminta In-gyu menggendongnya dan menyanyikan lagu untuknya. Ternyata permintaan itu adalah permintaan terakhir darinya, sekaligus pengantar kepergiannya. Kini Esun telah pergi untuk selama-lamanya, dengan tenang, dengan senang, tanpa beban. Di rumah duka, semua orang terlarut dalam kesedihan mengenang kepergian sosok terdekat mereka. Akan tetapi, di tengah isak dan air mata, In-gyu terlihat berbeda. Tak ada tangis maupun raut duka yang terpancar di wajahnya. Dengan senyum ramah ia menyambut para pelayat yang berdatangan. Orang-orang pun mulai mempertanyakan, mengapa sikap In-gyu seperti itu? Padahal semua orang terlarut dalam kesedihan. Bahkan, di saat mengantarkan sang ibu ke peristirahatan terakhirnya, senyuman itu tetap terpahat di wajahnya. Namun, di balik itu semua tersimpan satu alasan yang tak satu pun orang tahu. Bahwa In-gyu tersenyum bukan karena tidak peduli atau tak memiliki perasaan, melainkan menepati janjinya pada sang ibu untuk tidak sedih ataupun menangis di acara pemakamannya. Dia harus kuat melepaskan kepergiannya dengan lambaian tangan sambil tersenyum, sebagai bukti bahwa dia sudah dewasa dan siap menghadapi dunia. Dengan begitu, sang ibu bisa pergi dengan tenang.
nangis beneran sih anjing?